Gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai. Assalamualaikum Bu Haslinda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Bagaimana kegiatannya hari ini di sekolah Bu Haslinda? Apakah semua berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Ayu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, ada apa ini? Apa yang akan kita bicarakan sore ini? Iya gini Bu, saya memang perlu seseorang nih Bu buat membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Makasih ya Bu, Ibu Ayu sudah bersedia membantu saya. Ya enggak apa-apa Bu, sama-sama. Kalau ada yang bisa saya bantu, insya Allah saya akan selalu bantu Bu. Jadi saya sebenarnya ingin mendapat solusi Bu dari masalah saya. Solusi ya. Oke Bu, Bu Haslinda, coba Ibu ceritakan apa yang ingin Bu Haslinda rasakan, keluh kesah atau apa gitu. Apakah dalam dunia pendidikan mengajar atau yang lain? Silahkan ceritakan Bu, insya Allah saya akan menjadi pendengar yang baik. Ini Bu, sebelumnya saya minta maaf. Sebentar. Kali ini saya ingin berbagi dengan Ibu. Kira-kira bagaimana ya Bu, menurut Ibu untuk lebih menghidupkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya? Kayaknya kalau saya perhatikan, ada sebagian teman-teman guru saya yang kayaknya masih kurang termotivasi untuk terlibat dalam komunitas tersebut, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu Haslinda. Eh, Padahal kalau dipikir-pikir ya, ini komunitas belajar itu adalah salah satu tempat untuk berbagi praktek baik loh Bu. Ini sangat penting. Iya, Bu. Kira ini Bu, apa yang ingin Ibu capai ke depannya? Atau idealnya komunitas belajar itu menurut Ibu harusnya seperti apa Bu Haslinda? Ya, jadi saya maunya itu Bu, komunitas yang kita bangun di sekolah itu berjalan sesuai target. Maksudnya semua guru itu mau ikut terlibat dan bersemangat sehingga ada manfaat yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Itu Bu yang saya inginkan. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Memang itu seharusnya seperti itu ya. Jadi Ibu Linda di sini kalau saya pikir-pikir, Ibu Linda ingin semua guru bisa ikut terlibat ya dan bersemangat serta bisa bermanfaat bagi guru tersebut. Nah, kira-kira Bu Haslinda, anggap saya berikan skala nih, skala 1 sampai 10. Kira-kira keterlibatan guru-guru itu di sekolahnya Ibu Haslinda itu di skala berapa Bu menurut Ibu? Kalau dihitung-hitung menurut saya sih mungkin di antara 6 sampai 7, Bu. Angka 6 sampai 7 ya Bu. Ini artinya bukan di bawah 5 ya Bu. Artinya ini sudah agak lebih banyak yang ikut ya. Walaupun belum maksimal Bu. Kalau menurut Ibu Haslinda, apa kira-kira yang menjadi hambatan? Kok bisa guru-guru ini tidak mau menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini? Padahal kalau dipikir-pikir, ini kan bisa dijadikan sebagai ajang berkolaborasi di sekolahnya Ibu. Saya kira mungkin karena waktu mereka, Bu, yang
Karena biasanya kegiatan ini dilakukan setelah pulang sekolah. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan di rumah. Dan mungkin juga mereka menganggap bahwa kegiatan ini tidak terlalu bermanfaat. Di mana dari beberapa pertemuan yang sudah kami lakukan, kami sebatas menyelesaikan topik-topik pembelajaran yang ada di PMM. Mungkin mereka berpendapat bahwa ini kan bisa saja diselesaikan di rumah sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh, jadi seperti itu, Bu. Kalau saya bisa simpulkan di sini, berarti ini terkendala di waktu ya, Bu Linda. Dan juga karena ada kegiatan yang monoton atau yang itu-itu terus ya. Eh, Kira-kira menurut Ibu, ada tidak solusi dari masalah yang tersebut? Solusi yang paling tepat dari masalah tersebut? Kalau menurut saya ada sih Bu, mungkin kalau masalah waktu kan selama ini kegiatan tersebut kami lakukan setiap hari Rabu. Jadi agar waktunya tidak terlalu mepet, mungkin akan lebih bagus kalau dipindahkan di hari Jumat. Kan kalau hari Jumat kita pulangnya lebih cepat. Kita bisa adakan kumpul-kumpul setelah sholat Jumat ya kira-kira jam 2 lah mungkin begitu Bu. Oh, seperti itu, Bu. Itu betul sekali ya, Bu. Selain dengan mengkondisikan waktu menurut Ibu, apakah masih ada kiat-kiat yang lain, Bu, yang bisa lebih memotivasi rekan-rekan guru tersebut untuk lebih menghidupkan komunitas yang ada di sekolahnya Ibu? Kalau hanya dengan mengatur waktu, saya rasa itu tidak cukup, Bu. Mungkin harus ada terobosan-terobosan yang akan lebih menarik minat mereka, seperti dengan lebih memvariasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bisa seperti pembahasan tentang bagaimana membuat media-media pembelajaran yang bagus atau kegiatan-kegiatan yang lain eh, yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Dan satu sekolah tentang rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Karena mengingat komunitas ini sangat penting sebagai sarana berbagi praktik baik di sekolah dan dalam meningkatkan kompetensi serta tempat membicarakan dan mencari solusi tentang masalah-masalah yang kita temukan dalam proses pembelajaran. Ibu butuh waktu berapa lama lagi nih Bu? Mungkin harus ada penekanan dan motivasi dari kepala sekolah barangkali Bu. Oke Bu, wow ini adalah solusi yang sangat luar biasa ya dari Bu Haslinda. Ini memang benar ya Bu, selain motivasi dari diri untuk pengembangan kompetensi diri, ini motivasi dari luar juga itu sangat diperlukan loh Bu. Seperti tadi motivasi atau penekanan dari kepala sekolah memang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian seandainya masalah yang Ibu hadapi terkait dengan komunitas belajar Ibu ini, maksudnya komunitas belajar Ibu di sekolah tersebut bisa teratasi dengan solusi yang telah Ibu komunikasikan tadi. Selanjutnya, apa kira-kira rencananya Ibu ke depan agar solusi tersebut itu bisa terlaksana dengan maksimal, Bu? Ya, yang pertama kita harus koordinasi dulu dengan kepala sekolah barangkali Bu. Kemudian mengadakan pertemuan dengan semua rekan guru untuk mendiskusikan tentang apa yang akan kita lakukan untuk lebih menghidupkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Baik Bu, jadi yang akan Ibu lakukan adalah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang rencana Ibu ini. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk merealisasikan rencana tersebut, Ibu? Ya, saya kira 2 minggu lah Bu.
Jadi untuk minggu ini adalah menyusun rencana dulu, kemudian minggu depan mungkin sudah bisa terrealisasi, Bu. Oke Bu, baik. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu 2 minggu ke depannya Bu? Kalau ukuran keberhasilannya ya tentu saja semua guru yang ada eh, di sekolah saya bisa aktif dalam komunitas belajar tersebut, Bu. Jadi Ibu maunya, harapan Ibu, semua guru ikut terlibat ya dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Bu, jadi apa komitmen Ibu untuk rencana tersebut? Komitmen saya menjalin koordinasi baik dengan kepala sekolah, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang baik pula dengan semua rekan guru, serta selalu bertindak disiplin dengan apa yang telah disepakati, Bu. Wow, ini adalah hal yang sangat luar biasa ya Bu Haslinda, solusi yang sangat luar biasa. Jadi intinya di sini ya Bu, untuk mencapai suatu tujuan kerjasama ataupun kolaborasi, ini sangatlah penting. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching ini Bu? Oh, jadi perasaan saya lega sekali, Bu, karena saya punya teman berbagi sehingga dengan eh, perbincangan kita kali ini saya bisa mendapatkan solusi terkait bagaimana untuk lebih mengaktifkan lagi komunitas belajar yang ada di sekolah saya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak, Bu Ayu. Sama-sama Bu Haslinda. Baik Bu, untuk hasil dari tindak lanjut Ibu, insya Allah kita akan bicarakan 2 minggu ke depannya ya Bu. Bagaimana Ibu mencapai tujuan sesuai yang Ibu harapkan. Baiklah Bu, sekira sesi coaching kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Insya Allah, baik Bu Ayu. Terima kasih kembali. Iya, salam sukses dan sehat selalu Bu Haslinda. Assalamualaikum warahmatullahi Ucapan yang sama Ibu wabarakatuh. Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meski berbeda, kita pasti bisa. Assalamualaikum Bu Haslinda. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Haslinda sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrol katanya. Tadi sempat chat saya Ibu Ayu. Pengen ngobrol mungkin. Agak lama nggak apa-apa nih. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Silahkan Bu. Emang kenapa? Kayaknya ada sesuatu nih. Tadi Ibu Ayu ngechat saya di WA tuh. Ada apa Bu Ayu? Jadi gini ya Bu Haslinda. Terus terang, saya saat ini memang perlu seseorang buat membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih ya Bu, Ibu Linda sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Iya, nggak apa-apa, kan kita sama-sama. Ya, kalau ada yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Oh iya, Bu Ayu, kenapa hari ini kalau saya melihat Ibu Ayu dari jauh, sepertinya eh, Ibu Ayu ada yang kayak kurang bersemangat. Ada apa, Bu Ayu? Iya Bu, betul sekali. Jadi seperti ini Bu, saya itu sangat perlu eh, teman untuk bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi ini ya. Jadi Bu Haslinda, kalau Ibu Haslinda bersedia, saya ucapkan di awal terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, jadi Bu Ayu butuh bantuan ya. Ada apa coba ceritakan kepada saya, Bu Ayu? Iya betul sekali Bu. Saya sebenarnya sangat ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Iya, solusi ya Bu Ayu, oke. Uh, saya tuh masih bingung ya Bu, sejujurnya. Kenapa saya kayak seperti ini?
saya ingin tahu penyebabnya ini seperti apa, Bu. Coba ceritakan deh ke saya, apa yang Bu Ayu rasakan? Keluh kesah apa gitu kan? Apakah dalam dunia pendidikan, mengajar, atau yang lain? Ceritakan ke saya, silakan Bu Ayu. Oke, baik Bu. Kebetulan ini yang saya hadapi adalah masalah dalam dunia pendidikan ya Bu. Jadi begini, saya merasa kalau misalnya murid saya itu setiap hari Kamis itu mereka kurang konsentrasi dalam pembelajaran matematika. Apalagi setelah mereka belajar tentang mata pelajaran olahraga, Bu. Mereka itu kayaknya kecapean, bahkan setelah olahraga, materi yang saya sampaikan itu ketika pelajaran matematika, sepertinya mereka kurang semangat, mereka kurang merespon dengan baik dan aktif, Bu. Seperti itu, Bu. Oh gitu, kok bisa ya Bu Ayu? Mengapa ya Bu? Apa yang membuat Bu Ayu merasa seperti itu Bu Ayu? Jadi akhir-akhir ini Bu, saya perhatikan anak-anak itu terus terang mereka seperti terlihat begitu capek, mereka kecapean. Jadi setiap hari Kamis itu mereka kayak tidak konsentrasi saat pembelajaran matematika. Akibatnya nilai latihan harian atau bahkan tugas-tugas harian mereka setiap hari Kamis itu nilainya itu tidak terlalu bagus, Bu. Hmm. Bahkan jauh lebih bagus dari jauh lebih di bawah dibandingkan hari-hari biasanya, Bu. Oh, iya 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 iya. Coba, ceritakan lagi deh, perasaan Bu Ayu itu, yang sekarang, yang Ibu Ayu alami dengan apa kejadian-kejadian yang anak, sampai, latihan hariannya itu nilai-nilainya kurang baik. Coba cerita lagi deh perasaan dari Ibu Ayu, ya yang dialami sekarang Bu Ayu. Iya, Bu, terus terang kalau saya pribadi, perasaan saya itu terkadang saya bingung karena eh, solusinya kalau saya perhatikan itu nilai anak-anak setiap hari Kamis jauh lebih rendah dari hari-hari yang lain. Padahal kan sebentar lagi ini boleh dikata kita tahu kan anak-anak itu akan ulangan semester, Iya iya. ulangan akhir. Nah, namun yang terjadi saya lihat itu semakin hari setiap hari Kamisnya, semakin harinya itu nilainya semakin menurun gitu. Terus terang di sini saya sangat khawatir loh Bu terhadap bagaimana nilainya Iya nantinya sih, ke depan. betul ya. Jadi, kewajiban kita sebenarnya harus, apa namanya, lebih intens lagi ke anak-anak kita. Lalu, bagaimana menurut Bu Ayu? Kalau menurut saya Bu, memang kalau habis olahraga itu pasti anak-anak sangat capek. Bahkan ada beberapa yang memang merasa lapar, jadi pasti mereka memang sangat sulit untuk konsentrasi Iya. dalam pelajaran matematika, apalagi boleh dikata mata pelajaran saya ini ya memang sangat butuh yang namanya konsentrasi. Jadi kalau anak-anak ini terasa lapar, capek dan lain-lain, pasti mereka sulit untuk menerima mata pelajaran, materi-materi yang akan saya berikan, Bu. Iya, betul Seperti betul. Pastilah Ibu setelah olahraga, udah gitu pelajaran matematika lagi. Jadi anak-anak tuh, makin capek, dan lelah. Nah, terus kenapa tidak diganti mata pelajaran yang lain gitu, Ibu Ayu? Sebenarnya begini Bu, saya sudah coba ganti dengan pelajaran lain, namun sepertinya sama saja. Sepertinya memang maksudnya itu nilainya masih tetap rendah. Terkadang saya ganti dengan materi-materi yang lain, tapi saya perhatikan eh, sedikit saja perubahan. Kalaupun ada sedikit perubahan ya, palingan hanya berkisar satu atau dua orang saja Bu, seperti itu. Oh, gitu. Jadi menurut Bu Ayu, itu tujuan kita berbicara atau bercerita kayak begini ini untuk apa sih, Bu? Baik Ibu Haslinda, tentu di sini saya sangat ingin mendapatkan solusi terbaik, solusi yang tepat dari Ibu Haslinda, agar anak-anak ini mendapatkan nilai harian yang bagus, eee, walaupun, ada mata pelajaran olahraga. Artinya bagaimana mereka menyeimbangkan selain dia konsen di mata pelajaran olahraga, mereka juga harus konsentrasi dan aktif juga di mata pelajaran saya, Bu.
Oh gitu ya. Oke, kalau seperti itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang Bu Ayu nah, apa yang akan menjadi hambatan dari Bu Ayu? Jadi begini Ibu, kebetulan kan mata pelajaran olahraga itu pagi, sebelum Iya. matematika ya, sebelum matematika. Maksud saya juga nggak bisa diganti olahraga yang hari lain, karena guru olahraga di sekolah saya memang cuma satu. Iya. Jadi jadwal guru tersebut memang sudah full. Jadi kalau ganti hari lain itu pasti susah. Jadi maksud saya di sini bagaimana nantinya agar tetap pelajaran olahraga ini tetap di jadwal hari Kamis dan matematika juga dijadwalkan di hari Kamis. Oh gitu. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Ayu ini? Apakah prioritas dari utama board ini dalam hal ini misalnya dari nilai harian, matematika anak-anak di kelas atau kesenangan anak-anak mengikuti pelajaran olahraga? Terus terang kalau menurut saya Bu Haslinja, ini kedua-duanya sangat penting Bu. Uh, Menurut saya karena kan olahraga juga menjadi salah satu pelajaran favorit anak-anak, apalagi ini di tingkat SMA. Karena apalagi mereka cuma bisa mengikuti pelajaran olahraga itu sekali dalam seminggu ya. Jadi terus terang di sini Bu, saya juga masih sedikit bingung kalau nilai harian anak-anak setiap hari Kamis itu jelek. Kayaknya gitu Bu. Dan saya masih khawatir ini akan terus terulang ke depannya. Nah, itu ya. Betul sih. Terus bagaimana cara Ibu Ayu menyelesaikan dari masalah tersebut? Eh, Kalau dari saya pribadi Bu, saya sedang berencana mencoba menemui guru mata pelajaran olahraga untuk membicarakan hal ini. Ya. Dalam artian bahwa saya berharap kalau bisa saya tetap mengajar matematika, tapi kalau bisa itu sebelum jam pelajaran olahraga, supaya anak-anak masih tetap bisa belajar matematika dan juga olahraga di kelas setiap hari Kamis, Bu. Seperti itu. Apa guru olahraganya tersebut tidak ada jadwal di kelas lain, Bu, kalau hari Kamis. Jadi mungkin bisa switch lagi, bisa berbicara dengan guru olahraganya. Oke, baik Bu. Alhamdulillah sih Bu, kalau saya perhatikan itu tidak ada. Maksud saya kalau yang saya lihat biasanya, karena saya kan kalau misalnya saya diganti pagi, saya enggak ada kegiatan lain. Nah, kalau guru olahraga tersebut, saya perhatikan beliau agak santai. Kalau misalnya hari Kamis, karena hanya mengajar 2 kelas saja. Saya juga sudah perhatikan jadwalnya, saya lihat di situ guru olahraga tersebut itu dia memang hanya mengajar di jam pertama dan jam ketiga. Jadi jam keduanya kosong. Jadi kalau misalnya saya minta duluan olahraga, kayaknya tidak masalah deh. Artinya bagaimana jam saya yang dimajukan ke jam pertama, beliau yang ke jam kedua, karena kebetulan jam keduanya memang masih kosong, Bu. Alhamdulillah ya Bu Ayu, berarti kan itu bagus. Jadi kalau misalnya sudah dibicarakan dengan guru olahraganya, kan berarti Bu Ayu sudah menemukan tanggung jawab, menemukan solusi gitu. Kan ya Bu Ayu? Yang kemudian bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Ayu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Iya Bu, insya Allah saya akan segera menemui atau bertemu langsung dengan guru olahraga tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk jadwal di kelas tersebut. Bagus sekali Bu Ayu. Memang harus seperti itu sih Bu. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang gitu loh. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang, situasi yang buruk mungkin memang cukup sulit. Karena apa? Karena berhadapan dengan waktu yang
berdekatan. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Haslinda. Terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya, motivasinya, arahannya. Sekarang saya pribadi eh, sudah tahu, sudah paham tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya tersebut. Terima kasih banyak ya Bu Haslinda sudah mau mendengarkan curhatan saya dan memberikan solusi yang luar biasa. Ya, saya yakin pasti Bu Ayu bisa mencari solusi, mempunyai jalan keluar dari permasalahan yang Ibu Ayu hadapi. Karena Ibu Ayu ini salah satu guru hebat. Jadi harus bisa dan harus semangat. Masya Allah, saya aminkan Bu untuk kata-kata guru hebatnya. Insya Allah selalu diusahakan untuk bisa. Terima kasih banyak ya Bu Haslinda. Sama-sama Bu Ayu. Alhamdulillah Bu Haslinda, saya sudah lega, saya sudah plong, saya punya teman yang luar biasa, yang bisa mendengarkan curhatan saya, yang bisa mendengarkan masalah yang saya hadapi, dan memberikan solusi dari masalah saya tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Haslinda sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Ayu, kita sama-sama lah. Kalaupun saya ada kendala, saya ada permasalahan, saya juga bisa curhat lewat bor ini, gitu aja. Biar kita punya apa, tidak dipendam sendiri. Kalaupun ada permasalahan, ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Haslinda. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa